Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suni Alisham, nomor WP 2012-041. Kali ini saya ingin menyampaikan hasil dari PowerPoint saya, yaitu tips memilih handphone. Pilih handphone sekarang ini sudah sangat mudah karena sudah banyak produk dari handphone tersebut yang dijual di pasaran dan terdiri dari berbagai varian. Sebelum memilih handphone, pastinya kita melihat spesifikasi dari handphone tersebut agar kita tidak rugi uang jutaan rupiah hanya untuk mendapatkan smartphone yang malah membuat kita menyesal. Agar tidak menyesal, kita perlu melakukan pengecekan atau penilaian terhadap berbagai spesifikasi HP tersebut. Yang pertama yaitu pilih HP dari kelas mid-end. Maksud dari HP kelas mid-end yaitu HP kelas menengah yang harganya tidak terlalu murah, tapi juga masih dijangkau oleh kebanyakan orang, yaitu kisaran harganya 2-3 jutaan. Kenapa harus dari kelas mid-end? Karena dari segi spesifikasi, kualitas HP kelas mid-end jelas jauh lebih baik dibanding membeli HP di kelas entry level. Di samping itu, pilihan produk untuk HP kelas mid-end lebih banyak, sehingga kita memiliki kesempatan untuk memilih produk yang sesuai dengan keinginan kita lebih mudah. Bagaimana kalau budget yang kita miliki tidak banyak? Solusinya ada dua, yaitu yang pertama, membeli HP murah yang berkualitas dan berada di kisaran harga 1 jutaan yang bisa menjadi solusi. Yang kedua yaitu menggunakan produk kredit HP yang banyak bertebaran sekarang ini. Sebut saja Kredivo, Akulaku, Home Kredit dan lainnya yang semuanya bisa disesuaikan dengan kemampuan membayar cicilan kamu. Yang kedua yaitu lihat chipset yang dimiliki HP. Untuk masalah chipset yang sudah terkenal pada semua smartphone yaitu Qualcomm Snapdragon yang sudah tersebar di pasaran. Untuk serinya ada dua, yaitu Snapdragon 600 dan Snapdragon 400. Snapdragon 600 merupakan chipset kelas menengah yang sudah banyak digunakan oleh beberapa smartphone. Untuk produknya yang sudah di dalam handphone ada dua buah chipsetnya, yaitu yang dari 600 tadi, Snapdragon 625 dan Snapdragon 636. Sedangkan Snapdragon yang seri 400 tadi pada produk ada menggunakan chipset Snapdragon 425. Lalu yang ketiga yaitu pilih RAM yang memadai. Untuk RAM harus disesuaikan dengan chipset yang disediakan, seperti seri Qualcomm Snapdragon 400. Karena chipset ini ditujukan untuk HP kelas entry level, maka spesifikasi yang diusung tidak tinggi. Pemilihan RAM yang cocok biasanya yaitu 2GB atau 3GB. Untuk Snapdragon 600, pilihan RAM-nya tersedia lebih banyak daripada yang Snapdragon 400 tadi, yaitu ada RAM 3GB, 4GB dan 6GB. Yang membedakan antara RAM tersebut hanyalah harganya. Jadi sesuaikan dengan budget yang dimiliki. Yang keempat yaitu pilih layar yang luas. Untuk masalah layar, sekarang sudah eranya HP dengan layar besar atau HP layar inci ke atas. Namun tidak semua orang menyukai layar yang besar, karena mereka menganggap HP dengan layar kecil lebih fleksibel dan mudah dibawa.
Sebenarnya HP dengan layar 5 inci sudah cukup untuk kalangan yang sering membawa HP-nya, sehingga mudah digenggam. Lebih fleksibel dan lebih mudah dibawa. Satu hal lagi yang harus diperhatikan yaitu resolusinya, di mana resolusi layar yang digunakan setidaknya harus sudah 1080 pixel atau HP layar Full HD yang dianggap resolusi yang paling ideal pada saat ini. Lalu ada cek kualitas kamera bagi handphone tersebut. Jika kita memiliki budget 2 juta sampai 3 jutaan, kualitas kamera smartphone yang bisa didapat di kelas tersebut sebenarnya sudah cukup untuk dipakai memotret dan merekam. Karena dari HP tersebut sudah punya fitur yang cukup lengkap dari harga yang digunakan. Bahkan HP-HP yang bisa dibilang murah sudah dilengkapi dengan fitur 2 kamera untuk meningkatkan hasil potretnya. Bagi yang suka merekam video, lebih disarankan untuk memilih HP yang mempunyai kamera yang dilengkapi fitur OIS yang mampu merekam video berkualitas 4K, sehingga gambar yang dapat lebih jernih. Lalu ada desain dan kualitas material. Sebenarnya desain dan kualitas material kembali lagi ke orangnya. Namun seperti yang sudah tren pada saat ini, HP yang digunakan oleh orang-orang adalah layar HP tanpa bezel atau bezel-less, atau juga yang disebut jarak antar layar dengan ujung bodi. HP yang digunakan sekarang, jarak antar layar dan ujung bodinya sudah bisa dibilang sangat dekat, berbeda dengan HP dulu yang sangat jauh jaraknya. Lalu ada juga HP dengan notch atau poni yang biasanya digunakan untuk letak kamera atau mini speakernya. Bila ditanya kenapa desain itu penting, jawabannya yaitu dengan desain yang kekinian, tentu tampilan HP akan semakin terlihat modern. Walaupun dari handphone tersebut belum sesuai dengan kebutuhan yang pemakainya. Smartphone dari kualitas materialnya, smartphone kelas menengah pada umumnya menggunakan jenis material plastik pada bahannya. Jadi pastikan jenis material yang digunakan pada HP tersebut cukup kuat. Jika bahan berplastik, pastikan layarnya tersebut tidak mudah penyok jika terjatuh. Lalu satu hal yang pasti sebelum membeli HP yaitu ada baiknya membaca atau menonton review yang tersedia di situs Google atau YouTube. Itu kan sangat berguna sebagai bahan pemasukan sebelum kamu menetapkan pilihan. Karena zaman sekarang sudah canggih, banyak sudah tersedia reviewer di YouTube yang dapat menampilkan
bahkan HP yang belum beredar di pasaran, sehingga kita sudah bisa merencanakan handphone apa yang akan dibeli. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan atau dalam penyampaian kata, saya ucapkan minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.